Hari ini kita akan mempelajari kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah subjeknya melakukan tindakan, sedangkan kalimat pasif subjeknya dikenai tindakan. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, Dias membaca buku, buku dibaca Dias. Kalimat yang pertama, Dias membaca buku, ini adalah contoh dari kalimat aktif. Kenapa? Coba kita cari pokok pembicaraan dari Dias membaca buku ini yang mana? Pokok pembicaraan itu pasti akan menjadi subjek. Pokok pembicaraan Dias membaca buku, di kalimat Dias membaca buku adalah Dias. Berarti Dias adalah subjek. Karena kalimat aktif subjeknya melakukan tindakan, si Dias ini melakukan tindakan yaitu membaca. Sedangkan di kalimat buku dibaca Dias ini adalah contoh dari kalimat pasif. Pokok pembicaraannya adalah buku. Buku ini berarti yang menjadi pokok pembicaraan berarti subjek. Karena kalimat pasif subjeknya dikenai tindakan, buku ini dikenai tindakan yaitu dibaca. Lalu ciri-ciri kalimat aktif. Ciri-ciri kalimat aktif yang pertama adalah subjeknya melakukan tindakan. Contohnya, Anton membaca buku. Subjeknya adalah Anton. Tindakannya adalah membaca. Lalu yang kedua adalah predikatnya diawali dengan imbuhan me atau ber. Predikat ini adalah kata kerja. Di kalimat Galang memasak mie instan, predikatnya yang mana? Predikatnya adalah memasak. Imbuhannya me. Lalu Caimi bermain bola basket di lapangan. Predikatnya adalah bermain. Kata kerjanya. Lalu imbuhannya adalah ber. Tapi di kalimat aktif itu yang paling sering muncul di dalam kalimat adalah di imbuhan me. Kalau yang imbuhan ber itu jarang. Lalu kita masuk ke ciri-ciri kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat pasif yang pertama, subjeknya dikenai tindakan. Nah, di sini ada buku, buku dibaca Dias. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang menjadi pokok pembicaraan pasti adalah subjek. Berarti buku dibaca Dias, subjeknya adalah buku. Dikenai tindakan. Buku ini dikenai tindakan yaitu dibaca. Lalu ciri yang kedua adalah dapat ditambahkan kata oleh di depan objek. Nah, contohnya buku dibaca oleh Dias. Tapi nih, buku dibaca oleh Dias, tapi bisa juga tidak ditambahkan tidak apa-apa. Seperti buku dibaca Dias, tapi bisa ditambahkan juga buku dibaca oleh Dias. Lalu ciri kalimat pasif yang ketiga adalah predikatnya diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya mie instan dimasak Galang. Predikat itu kata kerja. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya adalah dimasak. Imbuhannya di. Lalu bola basket dimainkan Caimi di lapangan. Kata kerjanya atau predikatnya yang mana? Yaitu dimainkan. Lalu ada kalimat selanjutnya, bajuku terbawa oleh Tiara. Predikatnya atau kata kerjanya adalah terbawa. Imbuhannya ter. Nah, kalau di kalimat pasif yang paling sering muncul imbuhannya adalah di. Lalu ciri kalimat pasif yang keempat, jika pelaku adalah aku atau saya dan kamu, kata kerja didahului dengan kata ganti ku untuk pelaku saya atau aku dan kau untuk pelaku kamu. Contohnya ini yang KA ini
Yang KA ini adalah kalimat aktif, KP ini adalah kalimat pasif. Saya telah mengambil bola itu adalah kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasifnya, bola itu telah kuambil. Karena saya atau aku ini harus diganti dengan kata ganti ku. Bukan bola itu telah diambil. Berarti kalau yang ini khusus ya. Berarti bola itu telah kuambil. Nah, ada contoh juga yang di kalimat kedua. Apakah kamu sudah mengerjakan PR itu? Ini adalah kalimat aktif. Apakah kamu sudah mengerjakan PR itu? Kalimat pasifnya. Apakah PR itu sudah kau kerjakan? Karena ini adalah ada kata kamu. Kamu ini berarti kata gantinya kau. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan SPOK-nya. SPOK itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi bisa juga ada yang nggak pakai keterangan. Nah, contohnya Deswita membeli pulpen. Kira-kira subjeknya yang mana? Subjeknya adalah Deswita. Membeli predikat atau kata kerja. Pulpen adalah objek. Nah, kalau kita sudah menemukan subjek, predikat, objeknya, lalu yang kedua, tukar posisi subjek, lalu subjek dan objek, lalu ubah predikat imbuhan me menjadi di. Karena ini adalah Deswita sebagai subjek, membeli predikat, pulpen ini sebagai objek. Ditukar saja, Deswitanya ditaruh di belakang, pulpennya ditaruh di depan, membeli imbuhannya adalah me diganti menjadi di, jadinya dibeli. Jadi yang tadinya kalimat aktif Deswita membeli pulpen dan menjadi kalimat pasif menjadi pulpen dibeli Deswita. Jadi tinggal ditukar aja. Karena Deswita ini subjek ditukar di paling belakang, pulpen objeknya ditukar di paling depan. Membeli imbuhannya me diganti menjadi di. Seperti itu. Nah, jika mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, jika ada kata keterangan, tidak perlu mengubah posisi keterangan. Contohnya, ini KA ini adalah kalimat aktif ya. Nur Hajijah membeli mangga di pasar. Nah, seperti yang sebelumnya, kita tentukan dulu SPOK-nya. Nur Hajijah ini apa? Subjek S, membeli predikat atau kata kerja, mangga ini objek, di pasar ini keterangan tempat. Kalimat pasifnya apa? Kalimat pasifnya berarti karena Nur Hajijah ini subjek, membeli ini predikat, mangga ini objek, di pasar ini keterangan tempat. Kalimat pasifnya menjadi mangga ini ditukar di depan, lalu Nur Hajijah ditukar ke sini. Nah, lalu predikat ini yang membeli ini dirubah menjadi imbuhannya me, dirubah menjadi imbuhan di, menjadi dibeli. Nah, karena jika ada keterangan tidak perlu mengubah posisi keterangan, berarti di pasar ini tetap di paling belakang. Seperti itu. Kalimat aktif Nur Hajijah membeli mangga di pasar dirubah menjadi kalimat pasif menjadi mangga dibeli Nur Hajijah di pasar. Seperti itu. Lalu mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Caranya sebenarnya sama saja langkah-langkahnya. Yang pertama, tetap tentukan SPOK-nya. SPOK-nya yang mana? Pohon ditebang Yaser. SPOK-nya adalah
pohon. Subjeknya adalah pohon, ditebang adalah predikat. Ingat ya, predikat itu kata kerja, Yaser ini adalah objeknya. Lalu tukar posisi subjek dan objek, lalu ubah predikat imbuhan di menjadi me. Pohon ini kan subjek, ditebang ini predikat, Yaser ini objek. Tinggal dirubah saja kalau mau merubah dari kalimat pasif menjadi aktif, dirubah pohon ditaruh di sini, Yaser ditaruh di depan. Kata ditebang ini imbuhannya dirubah menjadi imbuhan me, yaitu menebang. Seperti itu. Kan kalau kalimat aktif Yaser menebang pohon, kalimat pasifnya pohon ditebang Yaser. Kalau pohon ditebang Yaser itu kalimat pasif, mau dirubah menjadi kalimat aktif, kalimat aktifnya Yaser menebang pohon. Lalu, jika ada keterangan, tidak perlu mengubah posisi keterangan. Sama seperti mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif, jika ada keterangan, tidak perlu diubah posisinya. Contoh, ini kalimat pasif, mangga itu dibeli Nur Hajijah di pasar. Subjeknya mangga, dibeli ini predikat, Nur Hajijah ini objek, di pasar ini keterangan. Keterangannya tetap di paling belakang. Kalimat aktifnya berarti Nur Hajijah ini pindah paling depan. Lalu dibeli, imbuhannya karena kalimat pasif ingin dirubah menjadi kalimat aktif, imbuhan dirubah menjadi imbuhan me, yaitu membeli. Nah, mangga ini ditukar di sini. Nah, di pasar ini tetap paling belakang. Seperti itu. Nah, sekarang ada dua tugas. Tugas yang pertama, ubahlah kalimat aktif di bawah ini menjadi kalimat pasif. Ada 5 soal, nanti kerjakan di kertas folio atau HVS. Lalu tugas yang kedua, ubahlah kalimat pasif di bawah ini menjadi kalimat aktif. Sama juga ditulis di kertas folio atau HVS. Ya, sekian dulu videonya dari saya. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih.